Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita akhirnya ketemu lagi ya. Kali ini kita ngobrolnya tentang boolean logic atau boolean operator di mata kuliah keperawatan terutama di BNF dan Business Nursing ya. Nah, apa boolean logic atau boolean operator kita next saja ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, silahkan teman-teman berdoa ataupun ya setidaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah dalam memahami setiap materi pembelajaran atau diskusi kita saat ini. Baik, next ya. Nah, boolean logic atau boolean operator itu apa? Nah, secara kelihatan aja logic berarti yang logis, operator berarti yang operator atau yang paham terkait dengan kebutuhan gitu ya. Nah, oke, secara terminologi kita baca saja seperti ini. Boolean logic refer to the logical relationship among short term. Jadi melihat hubungan antar istilah gitu ya. Hubungan yang logis. Kita mau mencarinya apa gitu ya. Jadi nyambung dengan apa yang mau kita dapatkan. Tujuan kita adalah gunanya ini itu adalah apa toh, untuk mencari sebuah artikel yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena biasanya kalau sudah mencari itu males gitu ya, tidak sesuai gitu ya, sehingga kita jadinya males untuk lebih dalam lagi tahu terkait dengan riset yang akan kita dalami atau yang ingin kita baca atau yang ingin kita pelajari digunakan untuk penelitian kita gitu ya. Nah, sehingga kalau kita miss atau tidak paham bagaimana mendapatkan sebuah artikel, bagaimana caranya menggunakan atau mengcombine sebuah kata untuk mendapatkan sebuah artikel yang ingin kita dapatkan atau yang sesuai dengan penelitian kita, itu kita bisa menggunakan boolean logic atau boolean operator. Nah, pengertian yang lain, nah seperti yang saya sampaikan, digunakan untuk apa namanya, sesuatu yang sering terjadi dan itu adalah sebuah fakta gitu ya, untuk mendapatkan sebuah artikel yang benar-benar sesuai dengan harapan kita gitu ya. Jadi sebuah istilah itu menjadi sempit gitu, mempermudah kita untuk mendapatkan sebuah artikel yang sesuai dengan penelitian atau harapan kita. Hanya sebuah istilah ya untuk mendeskripsikan sesuatu yang logis dan bisa operasi gitu ya, bisa untuk dijalankan, bisa untuk mudah digunakan gitu ya. Nah, sebuah kombinasi cara mengkombinasikan sebuah istilah untuk mendapatkan sebuah database artikel gitu ya, sebuah artikel di dalam sebuah database artikel penelitian gitu ya, sehingga kita dapat mendapatkan penelitian atau artikel yang sesuai. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan adalah seperti ini, suatu kombinasi atau kata atau term tadi ya, istilah gitu ya, dengan pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel atau term yang dicari dengan term yang lain gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman di dalam sebuah penelitian misalnya adalah korelasi ya, ini sebuah penelitian korelasi hubungan antara pemberian edukasi ya, edukasi dengan peningkatan pengetahuan. Itu berarti adalah peningkatan pengetahuan dan edukasi. Nah, bisa menggunakan kata hubungnya adalah not atau or atau and gitu ya. Yang mana yang ingin kita lihat? Nah, seperti itu. Nah, boolean operator atau operator logic itu ada and, ada or, ada not. Nah, ada juga yang seperti ini. Yang sering kita gunakan adalah and or not itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang and atau dan gitu ya. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya untuk and. Ditulis menggunakan huruf besar biasanya di dalam sebuah database penelitian gitu ya, sehingga semua yang kita gunakan itu paham. Jadi search engine yang ada di database artikel itu akan paham dengan maksud kita itu seperti apa ya. Nah, penulisan ini menghasilkan dokumen yang menggabungkan kedua kata atau istilah A dan B, istilah A dan istilah B. Jadi misalnya tadi adalah edukasi, satunya adalah peningkatan pengetahuan. Itu adalah sebuah istilah. Harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya.
Penggunakan dua kata yang dihubungkan dengan N akan menampilkan seluruh materi yang terkait dengan dua kata tersebut. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Sebelum berikutnya nanti kita ketemu di prakteknya gitu ya. Maka diperoleh tampilan yang lebih spesifik untuk dua kata yang kita tuliskan. Intinya adalah di dalam sebuah database artikel itu tidak hanya di Google Scholar atau ProQuest atau PubMed biasanya sering kita akses, terus kemudian di Elsevier. Nah, itu biasanya kita menggunakan istilah atau boolean logic atau boolean operator seperti ini gitu ya. Oke. Nah, N seperti ini. N itu adalah dan, maka dia kombinasi antara misalnya diperhatikan ya. Di warna itu adalah hijau dan kuning. Nah, N itu di antara itu. N itu adalah kombinasi. Ya, coba nanti kita cari pas saat kita prakteknya ya. Oke. Nah, seperti ini. Saya akan mencari artikel yang hanya memuat hubungan antara TBC dan manajemen diri. Hasilnya adalah TBC ada 232 dan manajemen diri ada 18.944 artikel. TBC dan manajemen diri itu hanya ada satu, gitu ya. Coba kalau teman-teman ini perhatikan, itu hanya ada satu. Nah, ini misalnya seperti ini awalnya. Ini hanya TBC itu ada 200. Ini ada, sebentar ya. Ini teman-teman diperhatikan. Di sini ada 200 di sini ada 232 ya. Terus kemudian kalau kita self management ada sekitar segini ya. Nah, terus kemudian kalau TBCN self management itu hanya ada satu kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini kalau dikasih tanda kurung seperti ini, dia akan lebih spesifik, hanya akan mencari ini dan ini saja. Gitu ya. Oke. Nah, itulah boolean operator fungsinya. Sehingga kalau kita mencari misalnya sebuah istilah, kalau nggak ada Pak, apakah sudah seperti ini? Atau nggak ada Bu, apakah sudah dilakukan seperti ini? Bahwa artikel atau penelitian kita itu belum pernah dilakukan sama sekali. Nah, kalau misalnya belum melakukan seperti ini, coba dilakukan gitu ya. Ini yang sudah terpublikasi ya, yang tidak terpublikasi atau numpuk di perpustakaan saja ya, kita tidak bisa melihat hal semacam ini, tidak bisa ditelusuri secara online karena ya mau nggak mau kita harus online gitu ya. Oke, sekarang kita adalah menggunakan OR. OR itu adalah atau, berarti kata OR akan menghasilkan dokumen yang mengandung kata atau mengandung istilah A dan B saja, gitu ya. Berarti TBC atau self management atau manajemen diri. Nah, kita lihat digunakan untuk menemukan halaman yang setidaknya memiliki salah satu dari query yang dicari. Ya, karena OR berarti kan boleh si A saja, boleh si B saja, atau kedua-duanya dimunculkan. Begitulah boolean operator. Selanjutnya adalah penulisan kata OR harus menggunakan huruf kapital. Jadi boolean logic itu menggunakan huruf kapital untuk bisa dipahami oleh search engine yang ada di dalam database sebuah artikel, gitu ya. Oke, selanjutnya, kata OR juga berfungsi sama dengan karakter spasi. Jadi dia spasi, gitu ya. Coba diperhatikan. Nah, kalau OR berarti itu adalah sama-sama. Kalau misalnya satunya hijau, satunya juga hijau, dan itu adalah sebuah kombinasi. Coba sekarang kita cari ya. Kita cari TBC OR self management itu seperti apa? Ya, coba kita lihat. Hasilnya seperti apa, Nas? Saya akan mencari dengan menggunakan OR, dengan boolean operator. Itu seperti ini. Ternyata TBC ada 232 gitu ya, dan manajemen diri ada 18.944, sama masih seperti tadi. Tetapi kalau kita menggunakan TBC or self management, nah ternyata hasilnya itu adalah seperti ini, ada sekitar
19.175 artikel yang nyambung antara TBC saja, manajemen diri saja, atau keduanya yang dimunculkan. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang adalah not. Not sama juga dengan boolean operator ya. Not itu coba digunakan untuk mempersempit batasan penelusuran dengan tujuan menghindari diperolehnya hasil penelusuran yang bias. Jadi kita mencari TBC not self management. Berarti kalau yang ada self management, otomatis artikel tersebut akan dieliminir oleh search engine kita gitu ya. Maka yang muncul hanya TBC saja. Gitu ya. Oke. Penelusuran menghasilkan istilah A dan bukan istilah B. Ya, seperti yang saya sampaikan. Biasanya digunakan jika kata atau istilah tersebut memiliki lebih dari satu arti. Jadi bisa membuat mengeliminir seperti sinonim gitu ya. Gitu. Ya. Nah, nanti juga sebenarnya ada yang digunakan untuk boolean operator untuk mencari sinonim sebuah kata gitu ya. Oke, nah coba diperhatikan. Maka seperti ini jatuhnya. Hijau bukan sama seperti kuning atau TBC tidak ada self managementnya. Coba teman-teman cari ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Coba TBC sama 232, self management sama. Tetapi ketika kita self management, TBC not self management itu ada 231 artikel. Nah, ini tinggal kita sesuaikan, kita mau menggunakan tahunnya berapa gitu ya. Bisa kita persempit, bisa kita perluas gitu ya. Oke. Nah, ini adalah boolean logic atau boolean operator. Boleh menggunakan near atau menggunakan tanda kurung buka, saya lupa namanya apa, tetapi itu jarang digunakan ya. Tapi kalau yang untuk mempermudah kita bisa menggunakan yang tanda kurung, tanda kurung buka dan kurung tutup itu dengan menggunakan or, not, atau or gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau itu adalah mengelompokkan kata-kata yang sama ya, kalau tanda kutip. Nah, ini adalah yang sinonim, istilah sinonim yang sama itu di depannya digunakan tanda seperti ini. Apa namanya ini? Tidak terhingga ya di dalam matematika. Lupa saya namanya apa itu. Terus kemudian kalau yang seperti ini ya, seperti yang bagian atas, jika tidak ditemukan dengan menggunakan and, itu bisa menggunakan frase. Jadi kita bisa spesifik dengan catatan apa ya? Kita paham banyaknya sinonim atau istilah yang memiliki makna yang sama dengan istilah yang akan kita cari. Nah, taunya dari mana kalau seperti itu? Berarti kita lebih banyak membaca artikel ilmiah atau buku-buku yang lebih banyak lagi, jadi kita akan tahu. Coba ya kita lihat ya. Oke, nah coba diperhatikan teman-teman. Di dalam ini itu jika kita self management spesifik saja itu ada sekitar 29.600-an sekian ya. Nah, itulah yang kita dapatkan. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Jadi diskusi kita kali ini tidak usah panjang lebar. Nanti kita ketemu saat atau banyak pertanyaan saat kita kelas untuk prakteknya saja. Jadi masing-masing teman-teman mahasiswa bisa membuktikannya gitu ya. Wajib mahasiswa untuk praktek gitu. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, selamat belajar dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.